Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah yang Maha Kuasa, di mana dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di aula ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif dalam menyebarkan pemahaman dan pengalaman kita tentang budaya positif. Sebelum kita memulai acara kegiatan, alangkah baiknya kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk acara pertama, marilah Bapak dan Ibu dipersilakan berdiri. Marilah kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Terima kasih. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Semangat Jakarta, Bapak Kasudani EPD, yang terhormat Bapak Kasubag TU, Bapak Aris Janurul Esos, yang saya hormati Wakil Kurikulum Bu Anggi Silawati EPD, dan yang saya hormati Wakil Satrasku Bu Ambar Lestari SPD, dan yang saya sangat hormati guru-guru dan teman-teman sekalian yang sudah menghadiri acara ini. Untuk acara pertama, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Kasudani EPD. Untuk Bapak Kasudani dipersilakan. Terima kasih kepada Bu Prima dan juga Bu Femi. Bapak mulai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang Bapak hormati, sopir khusus dulu kepada Bu Prima dan Bu Femi selaku CGT 8 ya, yang pada hari ini ada salah satu tugas yang sebenarnya selanjutnya itu saya yang akan memaparkan 4
Oke, yang pertama yaitu motivasi perilaku manusia. Saya senang banget bahas motivasi perilaku manusia. Kenapa? Yaitu karena memang terjadi sama diri kita, bukan hanya Oke, motivasi perilaku manusia itu terbagi dua. Motivasinya dia berperilaku demikian karena dari ekstrinsik atau dari luar, ya, motivasi dari luar, dan satu lagi motivasi intrinsik atau pastinya itu dari dalam. Dan ternyata yang saya lakukan, baik saya sebagai seorang ibu atau sebagai seorang guru, itu biasanya saya melakukan dua hal yang motivasi anak didik saya itu dari luar ternyata. Maksudnya bagaimana? Yang pertama, motivasi yang dari luar adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti contoh, ini kalau saya di rumah, Dek, sudah jam 6, mandi, sholat. Kalau enggak, wifi mau matiin. Hukumannya adalah wifi akan dimatikan. Tapi ternyata hukuman itu tidak berlangsung lama, Bapak Ibu. Maksudnya tidak membuat anak saya jerah. Dan ini memang saya alami sendiri. Seperti itu. Sama juga seperti anak didik saya di sekolah. Mungkin kita semua sama juga, Bapak Ibu ya, pastinya mengalami. Jadi kita memberikan hukuman terhadap mereka, tapi ya sudahlah, akan dihukum lagi. Seperti itu jadinya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang dari luar, yang kedua, nah ini juga saya sering lakukan, ternyata salah, yaitu untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Jadi contohnya misalkan, ya Bu Evi mungkin punya contoh ya, anaknya Bu Evi dulu waktu kecil, Bu Evi disuruh beli telur untuk hanya seperempat ya. Nah, karena keburu-buru main dengan temannya, begitu sudah dapat telurnya dilempar. Jadi ini telurnya apa ada di harga? Ya, penghargaannya sebetulnya sudah saya kasih uang untuk jajan, tapi lebih menarik temannya diajak temannya untuk bermain di luar ya. Jadi telurnya bukan kasih ke saya, langsung dilempar aja. Iya, terima kasih Bu Evi ya. Jadi kurang lebih sama contohnya juga. Jadi Bu Evi juga pasti memberikan tip, benar nggak Bu Evi? Kamu kalau warung beli telur setengah, harganya 15.000 dikasih 17, 2.000-nya buat kamu. Itu sering saya lakukan dan ternyata itu salah. Kenapa? Karena nanti ketika disuruh lagi, ketika ada uangnya, itu tidak mau ternyata. Seperti itu. Jadi bagaimana kita menanamkan motivasi kepada anak ya, sebenarnya harus motivasi dalam dirinya. Untuk apa? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kepercayaan mereka. Ini memang agak sulit menurut saya. Secara pribadi saya mengatakan ini sangat lumayan sulit. Ya sekali lagi berdasarkan pengalaman saya di rumah, berdasarkan pengalaman saya di sekolah, ini lumayan sulit untuk menanamkan dari dalam diri mereka. Contohnya membuat mereka sholat tepat waktu itu luar biasa sulit, dari mulai kita ngomong pelan sampai ngomong kenceng itu. Tapi memang mungkin buahnya nanti, nggak sekarang, nggak instan. Kalau hukuman mungkin instan atau penghargaan instan. Tapi kalau misalkan dari dalam diri mungkin agak membutuhkan proses atau lama. Demikian. Jadi memang ini saya pikir sangat menarik karena memang kita alami juga Bapak Ibu sekalian ya, benar nggak Bapak Ibu? Mengalami juga di rumah sama anak-anaknya mungkin dulu waktu mereka waktu masih kecil ya. Oke, Bu Prima lanjut. Oke, nah di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Oke, dalam menjalankan peraturan di sekolah ya pasti nanti ujungnya ada sesuatu. Ya kalau dia melanggar ya maksudnya. Oke, nah ada yang pertama pasti biasanya yang didapatkan oleh anak tersebut adalah berupa hukuman, betul ya Bapak Ibu? Atau konsekuensi. Kalau hukuman tidak terencana tiba-tiba, misalkan siapa ya contohnya? Satrio datang terlambat. Satrio, kamu terlambat. Dihukumlah sama pegawainya. Ini kamu beli lapangan. Itu adalah hukuman yang tidak terencana. Karena memang mungkin Satrio datang terlambatnya tidak setiap hari, makanya kita mengukurnya secara on the spot atau saat itu juga. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi, tidak tahu kalau misalkan datang terlambat bakal dihukum seperti itu, tidak tahu karena mereka
temannya ternyata seperti itu. Kemudian murid juga tidak dilibatkan, bersifat satu arah ya memang kita saja yang menghukum. Murid pokoknya udah menerima, kamu dihukum, kamu menerima. Itu adalah sebuah hukuman. Oke, kemudian dan sekali lagi tidak long lasting atau tidak akan bertahan lama, tidak akan menetap. Sebenarnya tidak mengajarkan diri anak itu untuk berubah sebenarnya gitu. Ya walaupun kadang-kadang mungkin kita sendiri juga bergetar juga ya, Bapak Ibu ya. Lama itu prosesnya gitu. Tapi memang mau tidak mau memang kita harus, kalau ingin merubah anak didik kita, kita di rumah, mungkin memang akan membutuhkan waktu yang lama dan buah yang akan sangat bagus. Kemudian konsekuensi. Nah kalau ini lebih ke arah misalkan tadi hukuman secara mendadak. Kalau konsekuensi itu ada rencana sepakati sesuai aturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Ini mungkin lebih ke arah misalkan melanggar peraturan tata tertib sekolah, melanggar peraturan, bikin surat pernyataan. Itu adalah konsekuensinya, bahwa kalau kamu melanggar peraturan, kamu akan membuat surat pernyataan di mana kamu akan bla 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 seperti itu. Dan sekali lagi itu ternyata tidak long lasting. Anak biasanya mencoba terus, mencoba ya, kecenderungannya untuk melanggar. Malah ada kata-kata, ya peraturan buat dilanggar. Ada kata-kata seperti itu. Oke. Nah ternyata ada yang tindakan yang menurut saya sangat baik dan bijaksana, yaitu restitusi. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Oke baik, untuk restitusi nanti akan dibahas di ujung. Saya juga akan memperlihatkan video bagaimana tindakan restitusi itu. Apakah memang itu benar akan membuat murid lebih bisa menyadari akan kesalahannya dan tidak berbuat kembali. Oke, lanjut terima. Good. Posisi kontrol. Oke. Bapak Ibu sekalian, ternyata kita sebagai guru, saya terutama pribadi, itu harus meninjau kembali bagaimana peraturan di kelas yang kita buat, bagaimana posisi kita di dalam kelas atau di sekolahan ini sebagai seorang guru. Oke, ternyata ada 5 posisi kontrol kita dalam peraturan tersebut. Posisinya adalah sebagai penghukum, yaitu kalau kita posisinya sebagai penghukum, marah-marah. Contohnya tadi, satu terlambat, kamu ini terlambat segala macam, lari keliling lapangan. Itu posisi kita sebagai guru adalah posisi kontrol penghukum. Yang kedua adalah pemantau. Jadi kita mempunyai daftar atau data tentang anak tersebut, tentang pelanggaran yang dibuat segala macam. Nanti kalau misalkan dia melanggar lagi, nih kamu sudah melanggar, datanya ada seperti itu, pemantau. Kemudian posisi sebagai teman, akrab, ramah, tapi ketergantungan. Seperti itu. Nanti akan diberikan beberapa contoh dalam bentuk kalimatnya. Kemudian posisi yang keempat adalah membuat rasa bersalah. Ini pelan dan menyalahkan. Nanti juga ada, saya akan berikan contohnya. Kemudian posisi yang paling ideal adalah posisi sebagai manajer. Karena di posisi guru sebagai manajer itu memperbaiki masalah. Jadi tidak sebagai posisi penghukum, pemantau, pembuat rasa teman, tapi posisi sebagai manajer yang akan perbaiki masalah yang terjadi pada murid kita. Ya. Lanjut terima. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, ini yang saya bilang tadi Bapak Ibu. Contohnya sebagai penghukum, kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Penghukum, hormat kepada bendera selama 1 jam. Itu dulu saya lakukan biasanya. Mungkin dulu dia namanya baru masuk. Ini ya jadi guru, jadi masih idealis, terus masih sering marah gitu ya. Jadi ya aku posisi kita sebagai penghukum, hormat kamu karena terlambat sama bendera 1 jam seperti itu ya.
ya. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Nah, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu sih? Kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Gitu. Itu membuat anak merasa bersalah. Sebenarnya tidak memperbaiki anak kita dengan kata-kata seperti ini sebenarnya. Tapi saya rasa itu juga mungkin terkadang di luar kontrol kita mengatakan seperti ini, ya. Walaupun ujungnya mungkin nanti harusnya saya nggak mengatakan seperti itu ya. Mungkin gitu ya, karena kadang sikon atau situasi kondisi yang menciptakan kita seperti itu. Tapi mudah-mudahan saya yakin ke depan kita semua bisa menjadi guru yang bisa memposisikan diri sebagai guru posisi kontrol tersebut ya. Manajer maksud saya. Oke, lanjut Bu Prima. Sebagai teman, nah ini juga kalimatnya ya. Ayo dong kita ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya. Sekali ini aja, sudah tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Itu lebih ke arah teman, tapi kadang suka dimanfaatin sama anak murid. Kadang, benar nggak Bapak Ibu? Iya, benar ya. Oke, good. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atribut ke koperasi, jangan diulangi lagi. Nah, itu sebagai pemantau. Jadi ada data seperti itu ya. Oke, good. Nah, terakhir ini sebagai posisi manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Jadi kita sebagai guru, di mana posisi kita adalah sebagai manajer, maka kita bekerja sama dengan murid, berdiskusi bagaimana memperbaiki masalah yang sudah dibuat. Jadi kita meminta murid untuk ikut berperan menyelesaikan masalah ini. Bukan kita yang memutuskan, kamu harus begini, tidak. Tapi kita memberikan arahan, dukungan, juga diskusi yang seperti apa yang kamu buat kesalahannya, bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini. Itu lebih bagus menurut, lebih bijaksana. Terus sekali harus lebih bijaksana ya. Oke, good. Selanjutnya Bu Prima. Ini ada contoh posisi pemukul videonya. Kebetulan pemainnya bukan saya, tapi pemainnya yang ada di sini. Oke, ini ya Bu, Bapak Ibu, videonya.
Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren. Setelah melihat video ini bagaimana? Ibu Tiarmin mungkin bisa menyampaikan pendapatnya dari posisi kontrol kita sebagai guru. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Kalau kita sebagai guru, karena ini sudah suatu peraturan yang baku selama ini ya. Yang pengalaman saya mulai saya jadi guru itu baku bahwa hukuman itu ada. Tetapi mungkin kalau si anak itu saja, tentu ada kekecewaan buat kita. Tetapi dengan kita melihat situasi sekarang, ya memang perlu kita rangkul dan harus kita tanyakan bukan hanya keterlambatannya saja, tapi apa masalah di dalam keluarganya. Jadi tentu ada masalah di dalam keluarga, kenapa dia selalu terlambat. Jadi bukan hanya memberikan hukuman. Terima kasih. Terima kasih Bu Tiarmin, jawabannya luar biasa. Jadi memang kita tuh perlu jadi tidak hanya sebagai apa ya menghukum mereka, tapi kita bagaimana bekerja sama dengan mereka supaya mereka bisa menyelesaikan masalah yang ada pada diri mereka. Begitu ya Bu Tiarmin ya, luar biasa. Terima kasih Bu Tiarmin. Nah ini adalah posisi kontrol apakah aku ya, yang seperti tadi di video ya, ini kata-katanya atau kalimatnya membuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kemudian diterima. Kamu tidak pernah benar melakukannya sebagai penghukum. Kemudian sebagai manajer, apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Oke, lanjut. Kemudian sebagai teman, ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya, seperti yang contoh di video ya. Kamu tidak kasihan sama ibu, gitu ya. Oke, lanjut. Kamu tidak pernah dapat nilai jika tidak mengerjakan tugas sebagai pemantau. Kemudian diterima. Oke, good. Jadi demikian ya Bapak Ibu untuk posisi kita sebagai guru, bagaimana kita menerapkan di kelas disiplin positif. Oke, Ibu Sri Rahayu ada ingin mengungkapkan pendapat mungkin tentang video yang dari Ibu Sri Rahayu lihat? Ya, dari video yang dari Ibu Sri Rahayu lihat ada komentar? Dari video yang tadi saya lihat itu contohnya sudah sangat bagus ya. Memang dalam kenyataan kita dalam pembelajaran di kelas memang ada berbagai variasi. Itu juga
juga bukan hanya dari kesalahan-kesalahan tersebut, tetapi juga dari pihak kita sebagai guru juga kadang-kadang untuk menghadapi masalah-masalah anak didik kita menanggapinya juga berbeda-beda. Nah, seperti yang tadi dikatakan oleh Termin, memang pada saat kita menghadapi anak yang selalu terlambat, kita juga harus mengetahui apa sih latar belakang yang menyebabkan anak ini selalu terlambat, ataukah ada masalah yang mencerca atau yang sedang dihadapi oleh siswa tersebut. Itu kita juga harus mengetahui latar belakang anak tersebut supaya kita seandainya kita memaafkan pun kita juga mengetahui bagaimana sih sebenarnya anak ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rahayu, benar sekali ya apa yang dikatakan Ibu Jamin, Ibu Rahayu. Nah, oleh sebab itu bagaimana kita dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan mungkin yang akan dibuat oleh murid kita. Nah, kita mungkin mulai dengan membuat sebuah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas? Apa keyakinan kelas? Oke, Bu Prima. Keyakinan kelas itu adalah menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seorang dari dalam. Jadi seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kemudian murid-murid pun demikian, mereka selalu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Ini sudah coba saya lakukan di kelas. Sebenarnya mungkin Bapak Ibu sekalian juga pasti sudah melakukannya di kelas sebelum memulai semester. Biasanya kita membuat sebuah kesepakatan kelas seperti itu ya. Misalkan contoh dari keyakinan kelas kira-kira yang bagaimana? Bu Ita bisa kasih pendapatnya? Misalnya kalau saya mengajar itu disepakati dari seluruh siswa tidak chatting ya atau ngobrol selama pembelajaran, tidak menggunakan gadget kalau tidak saya instruksikan. Itu salah satu keyakinan kelas dan tidak hidup di dalam kelas. Oke. Nah, nanti konsekuensinya kita tanya, kalau saya ada tidur di kelas itu kalian harus bagaimana? Terus mereka juga sendiri cuci muka, kesempatan cuci muka nanti seperti jadi dari mereka sendiri, dan itu live ya, jadi itu akan mereka sepakati kalau saya pelanggaran orangnya akan mengingatkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ita. Benar sekali apa yang disampaikan Ibu Ita, karena keyakinan kelas ini dibuat bukan oleh guru, tapi dibuat oleh guru dan murid. Kita membuatnya bersama-sama. Jadi yang sudah saya atau teman-teman mungkin lakukan di kelas itu, ya sekarang kalian tuliskan di kertas post-it, kalian tempelkan kira-kira bagaimana kita menjalankan pembelajaran ini menjadi lebih baik. Contohnya tadi menggunakan handphone dengan bijak. Ketika memang diperlukan, boleh menggunakan handphone, atau tidak bicara seperlunya. Ketika gurunya sudah menjelaskan, mungkin kita tidak, murid-murid tidak berbicara, tapi cukup gurunya dulu. Kemudian angkat tangan sebelum berbicara atau bertanya atau menjawab apabila terjadi sebuah diskusi. Jadi karena memang yang membuat keyakinan kelas itu adalah bersama-sama, kesepakatan bersama, maka murid-murid merasa bahwa ini adalah sesuatu yang mereka buat. Jadi mereka memiliki tanggung jawab akan hal tersebut. Tapi kalau peraturan dilarang ini, tidak boleh ini, tidak boleh segala macam, itu mereka mau kenapa sih mesti begini? Biasanya begitu ya Bapak Ibu, ya benar nggak? Iya, jadi kalau keyakinan kelas lebih apa ya, lebih soft, tapi lebih mengarah kepada tanggung jawab kepada diri mereka sendiri, jadi dari dalam diri mereka. Ya betul Bu Prima ya? Oke, lanjut Bu Prima. Pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Maksud dari buat pernyataan positif itu misalkan contohnya dilarang buang sampah
sembarangan. Tapi kita rubah, dilarangnya ini kita rubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya atau jagalah kebersihan. Itu lebih positif ya kata-katanya. Sebenarnya mungkin sama juga dulu seperti kita mengasuh anak kita lagi kecil. Saya sih dulu sering juga sih bilang, jangan ini nanti jatuh, jangan ini. Ternyata tidak boleh. Kita selalu sering ngomong jangan, tapi lebih karena hati-hati, baik-baik di jalan. Atau kalau ketika berangkat sekolah, jangan nakal di sekolah. Sebenarnya kata-kata itu akan tertanam jangan nakal. Tapi mungkin lebih bagus apabila kita menyampaikan baik-baik ya nak di sekolah, bahwa oh gue di sekolah harus baik-baik gitu. Karena yang kita sampaikan adalah suatu hal yang positif. Kemudian sedikit saja agar oke. Ya, terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah ini yang tadi saya sampaikan bahwa di terakhir saya akan menyampaikan terkait segitiga restitusi. Oh, Bu Prima lagi di mana nih, Bu Prima? Oke. Ya apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Sebenarnya ini segitiga restitusi ini tidak hanya bisa dilakukan kita terhadap murid-murid menurut saya, tapi sekali lagi bisa juga kita terapkan kepada anak kita di rumah. Kenapa saya selalu menyampaikan bahwa kok dari tadi Prof. Femi bilangnya anak kita di rumah. Karena memang semuanya sebenarnya berawal dari rumah ya. Kemudian mereka pergi ke sekolah, awalnya di rumah seperti apa? Seperti itu. Jadi kita mungkin juga bisa menerapkan segitiga restitusi ini terhadap anak didik kita, anak kita di rumah. Oke, lanjut Bu Prima. Oke, ada 3 dari diulang dulu Bu Prima. Ada 3 namanya segitiga ya, ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Maksudnya apa? Oke, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi karena tidak ada manusia yang tidak salah. Maksudnya tidak ada manusia yang tidak pernah salah. Pasti kita sedikit saja pernah berbuat salah apapun itu. Ya, sebagai manusia itu wajar kita berbuat salah. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Inilah kata-kata yang menstabilkan identitas. Jadi ketika anak berbuat kesalahan atau melanggar peraturan sekolah, maka kata-kata yang lebih bagus kita sampaikan ke mereka adalah berbuat salah itu wajar. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Yang berikutnya Bu Prima, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip tiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Prima ya, 5 dasar kebutuhan hidup ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi, anak murid ini pasti memiliki alasan mengapa dia melanggar peraturan tersebut. Kita tanyakan mengapa kamu melakukan hal ini. Jadi bukan menjudge, tapi kita bertanya, kita memvalidasi. Kenapa ya kamu melakukan ini? Karena ini Bu, karena ini Pak, seperti itu. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Oke, apa keyakinan kelas kita? Dari apa yang kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal untuk kamu? Kamu ingin jadi orang yang seperti apa dan sebagainya. Jadi yang terakhir ini adalah kita memberikan pertanyaan ke murid, bagaimana sih sebenarnya kamu memperbaiki masalah ini misalkan ya. Tadi contoh kasusnya terlambat, kenapa kamu terlambat? Itu yang validasi. Nah yang terakhir ini adalah bagaimana solusi dari memecahkan permasalahan yang selalu datang terlambat, gitu ya. Demikian Bapak Ibu. Dan yang terakhir Bu Prima, oke, kita akan lihat bagaimana video dari penanganan dengan segitiga restitusi.
Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain Pak fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh gitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh gitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya biasa aja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, jadi itu tadi Bapak Ibu contoh dari penerapan strategi dan diskusi yang dilakukan oleh Bapak tadi. Ada yang ingin memberikan komentar? Mungkin Ibu Rosdia Ningsih sedikit? Ya, terima kasih Bu Mani. Jadi dari apa yang sudah ditayangkan di sini untuk agar kita juga sebagai guru bahwa guru layak menjadi manajer tadi tidak melakukan ataupun menjadi yang akhirnya siswa yang merasa bersalah dan perlu adanya pembuat bijak ya, memberikan kebijakan bahwa keyakinan kelas perlu dilakukan karena di sini adalah dari siswa untuk siswa dan oleh siswa yang tentu dengan adanya arahan dari guru. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih Bu Ros, luar biasa ya. Jadi saya yakin kita semua di sini Bapak Ibu semua adalah Bapak Ibu yang hebat yang dapat menerapkan apa yang hal-hal baik dari dalam diri kita kepada murid-murid kita. Oke, sebagai penutup dalam penerapan program gizi positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk kita semua sebagai Bapak Ibu guru yang hebat. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian, Ibu Anggi, terima kasih Bapak Aris, Ibu Ita, Ibu Sri Rahayu, Ibu Ros, Ibu Yuli, Ibu Evi Gandini, Ibu Ziati,
Bapak Budi, Bu Temin, Ibu Pur, Ibu Alvia, Bapak Andri, Ibu Jihan, dan lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan diri bersama kami. Tidak ada yang dapat kami berikan selain ucapan terima kasih. Bapak Ibu, terakhir kita foto bersama dulu ya. Oke, terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Semuanya bagus, sehat, mukanya pada cerah-cerah kan ya? Amin. Cerah mentari di luar yang siapa kita makan. Oke, good. Sebelum kita mulai pelajaran dan memulai semester ini, ya pastinya kita ada sebuah kesepakatan berarti kesepakatan antara saya dan kesepakatan bagaimana di kelas, ya sehingga proses belajarnya menjadi lebih baik, ya supaya proses belajar lebih baik kita harus ada kesepakatan. Oke, kalau sudah sepakat berarti harus kita jalani. Nah, Prof Emi minta kalian menuliskan di kertas ini, kertas apa ini? Kira-kira apa kesepakatan kelas apa yang kalian inginkan, kalian ungkapkan di kertas ini, ya? Oke, paham ya? Nanti setelah kalian tuliskan di post-it ini, silakan kalian tempelkan di papan tulis. Nanti kita akan bahas sama-sama, kita akan bacakan kira-kira apa yang kalian tulis. Oke, paham ya? Ya, silakan kalian tulis kira-kira bagaimana kesepakatan kelas kita, ya? Apa yang kalian inginkan tulis di situ ya. Ya sudah, silakan tempelkan di papan tulis. Ya, sudah bisa direkam lagi? Ya. Oke, good. Saya lihat sudah kalian tempelkan semua. Ini. Kemudian yang saya lihat itu banyak yang menggunakan kata tidak dan jangan. Oke. Sekarang kita perbaiki kata-kata itu ya. Nanti saya akan ambil berapa post-it yang ada di papan tulis. Oke? Good. Oke, yang pertama, tidak main handphone saat jam pelajaran. Oke. Menurut kalian tidak main HP saat jam pelajaran, kita rubah menjadi kalimatnya yang lebih baik bagaimana? Simpanlah HP saat belajar. Oke, apa lagi? Fokus belajar. Ada lagi? Utamakan HP sesuai kebutuhan belajar. Genau, atau lebih tepatnya adalah bijaksana dalam penggunaan HP. Tepat ya, bijaksana dalam penggunaan HP. Very good.
Lanjut. Coba. Oke, saya ambil jangan ninggalin sampah di kolong. Oke, jangan meninggalkan sampah di kolong. Lebih tepatnya kita menggunakan kalimatnya gimana? Jangan meninggalkan sampah di kolong atau mungkin di lantai atau di mana lah. Buanglah sampah pada tempatnya atau good. Jadi jagalah kebersihan. Tadi yang pertama apa? Bijaksana dalam menggunakan HP. Good. Writer. Oke, saya ambil nih. Angkat tangan jika ingin bertanya. Ini sudah bagus ya. Jadi tidak perlu dirubah ya kalimatnya. Angkat tangan jika ingin bertanya. Ya, jadi memang benar ya. Setiap kalian apalagi ada diskusi kan sering presentasi kan? Nah, jika presentasi maka angkat tangan, kemudian minta izin kepada moderator jika ada pertanyaan terkait diskusi. Oke, good. Kita tadi bicarakan atau diskusikan kesepakatan kelas, ya. Nanti hasilnya akan kita buat. Gimana kira-kira bagusnya? Kesepakatan kelas ini di kantor atau di mana? Iya, kita buat atau kita tempel di mading kelas kita, ya, oke? Agar kalian bisa ingat setiap hari bagaimanakah kesepakatan kelas kita yang merupakan menjadi sebuah keyakinan kelas. Paham ya? Kemudian, menurut kalian jika jagalah kebersihan, itu nilai apa yang saya tanamkan ke kalian? Kemudian bijaksana dalam menggunakan HP. Kira-kira itu apa yang nilai apa yang ada di situ? Tertib. Disiplin. Oke, tanggung jawab. Tanggung jawab dalam penggunaan HP. Jadi bijaksana kalian. Kemudian misalkan angkat tangan jika ingin bertanya. Kesopanan, gitu ya. Jadi semua kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang kita buat itu pasti ada nilai-nilainya. Oke, paham ya? Good. Saya rasa cukup untuk kesepakatan kelas kita. Kita akan mulai dengan pembelajaran kita hari ini. Oke.